你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bahan obat yang terekam di dalam gulungan itu. Dia mengangguk beberapa saat kemudian dan berpikir keras setelah mengembalikan gulungan itu ke cincin. Bahan obat ini cukup langka. Sepertinya seseorang akan menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Tampaknya dia perlu mencari hai bodong tentang masalah yang melibatkan bahan obat ini. Karena memiliki rumah lelang terbesar di Kekaisaran, tentunya memiliki toko yang sangat kaya. Meskipun ramuan obat ini jarang, namun beberapa di antaranya harus dapat dikumpulkan. Xiao Yan menghela nafas saat memikirkan ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari tempat tidur batu sebelum perlahan keluar dari ruangan. Baru saja keluar kamar ketika seorang pelayan wanita, yang sudah lama menunggu di luar, bergegas maju. Setelah itu, dia berbicara dengan hormat. "Tuan muda ketiga, tuan muda pertama berkata untuk mengundangmu ke ruang tamu jika kamu keluar dari kamar." Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan pelayan wanita itu sebelum melangkah ke ruang tamu. Xiao Yan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiao Ding dan Xiao Li dari dalamnya. Ada juga suara seorang wanita yang tidak asing di tempat ini. Setelah mengidentifikasinya, dia merasa jelas bahwa orang di dalam tampaknya adalah putri tertua, Yao Ye dari keluarga Kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Yan menyipitkan matanya sebelum membuka pintu untuk masuk. Xiao Ding dan Xiao Li sedang mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat tatapan mereka ketika mereka mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiao Yan masuk. Senyuman di wajah mereka menjadi lebih padat. "Tuan Xiao Yan, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Yao Ye telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini tapi baru kali ini berhasil bertemu denganmu." Senyum tipis muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiao Yan masuk, berdiri dan bercanda. Xiao Yan tersenyum dan melihat Xiao Ding dan Xiao Li dan duduk di kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara sambil tersenyum. "Bolehkah aku tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiao Yan telah membantu keluarga Kekaisaran kami menghilangkan musuh yang besar. Apakah kami masih membutuhkan alasan untuk datang dan berkunjung?" Mata cantik Yao Ye berhenti di Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang agak terkendali. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya mengambil cangkir teh di sampingnya, dan menyesapnya sebelum sedikit mengangkat pandangannya untuk menatap Yao Ye. Dia tidak percaya bahwa orang pihak lain ada di sini untuk berkunjung karena luka-lukanya. Senyuman di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat Xiao Yan menatapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menyebarkannya tanpa daya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat. "Aku mendengar bahwa Mr. Xiao Yan berencana untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Majia. Klan Xiao memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika harus memiliki kekuatan yang cukup jika aku ingin melindungi anggota klan." Xiao Yan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia menjawab. Mata Yao Ye mengamati Xiao Yan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Keluarga Kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Xiao Yan mendirikan sebuah faksi. Kami bahkan dapat membantumu."
Namun, aku harap masalah sekte mistik laut tidak akan terjadi lagi. Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar kesungguhan dalam kata-kata Yao Ye. Karena Yao Ye telah memperjelas kata-katanya, dia juga tidak perlu lagi menghindari masalah itu. Dia segera berbicara, "Putri Yao Ye, yakinlah. Aku bukanlah Yun Shan. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam mencampuri klan Xiao, aku akan mengingat bantuan dari keluarga kekaisaran." Yao Ye menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat wajah serius Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku percaya pada karakter Tuan Xiao Yan. Sekarang sekte mistik laut telah dibubarkan, kekaisaran Jiama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan. Dari kelihatan situasinya sekarang, Tuan Xiao Yan adalah pilihan terbaik." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Untuk masalah pembentukan sebuah faksi, aku akan berbicara dengan Putri Yao Ye secara detail jika ada berita tentang itu di masa depan." Yao Ye mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu kabar positif." Yao Ye berdiri setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan 10 kotak giok muncul di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Semua ini adalah hal-hal yang kakek buyut minta aku bawakan. Tuan Xiao Yan, kamu sendiri adalah alkemis tingkat tinggi. Aku pikir seharusnya tidak ada banyak masalah berkaitan dengan cedera di dalam tubuhmu. Selain itu, ramuan obat ini mungkin berguna bagimu. Masih ada masalah di kota kekaisaran jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal." Yao Ye berbalik dan perlahan pergi begitu kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan mengirim Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan datang ke sisi meja. Dia membuka kotak giok itu dan aroma obat yang kaya segera menerkam, menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Keluarga kaisar memang murah hati. Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak konflik dengan masalah ini. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat tatapannya melirik kotak giok. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak takut dengan keluarga kekaisaran ketika membandingkan para ahli, tetapi mereka masih merupakan penguasa negara yang sebenarnya. Masih agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki banyak kontradiksi dengan ide tersebut, tapi itu karena ada cukup banyak ahli selain Xiao Yan yang mereka takuti. Jika tidak, mereka pasti akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan kita. Xiao Ding tertawa kecil. Keluarga kekaisaran Jiama jauh lebih takut dan berhati-hati setelah masalah mistik laut. Xiao Yan juga sedikit tersenyum setelah mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berkata, "Tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pemikiran lain apapun yang terjadi. Dengan cara ini, kita akan menghindari banyak masalah saat membentuk faksi." Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia segera berbicara, "Untuk pembentukan faksi yang telah kamu sebutkan, aku sarankan kamu mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis dan membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan faksi berkembang pesat dalam waktu singkat. Itu juga akan menghindari tahap awal dan langkah yang paling merepotkan. Selain itu, sekarang kita mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran. Kita akan dapat menyerap darah baru dengan bakat pelatihan yang baik dari kekaisaran Jiama nantinya. Ini adalah keuntungan besar kita dalam jangka panjang. Tentu saja, metode Qi dan teknik Dou tidak boleh kurang jika seseorang ingin merawat ahli yang termasuk dalam aliansi. Serahkan saja hal-hal seperti metode Qi dan teknik Dou padaku. Kakak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sehubungan dengan pembentukan fraksi. Aku tidak menghususkan diri dalam hal-hal ini." Xiao Yan tersenyum. Setelah mendapatkan harta Han Feng dan Yao Lao satu demi satu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk memberikan beberapa metode Qi dan teknik Dou. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu anak kecil. Kamu benar-benar berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa sekarang. Bagaimana lukamu?" "Aku seharusnya bisa sembuh total setelah beberapa hari." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas lega setelah mendengar ini, mengangkat kepalanya dan tertawa. "Aku mungkin akan pergi ke wilayah sudut hitam begitu lukamu pulih. Bagaimanapun, gerbang Xiao, di sana perlu aku kelola."
Jika tidak, semua orang di gerbang Xiao akan pergi saat aku kembali lagi. Iya. Dari apa yang kalian berdua katakan, bahwa gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Potensi masa depannya pasti akan cukup kuat. Meskipun wilayah sudut hitam, kacau, ada keuntungan yang cukup besar yang bisa didapat darinya. Jika memungkinkan untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Saat kita menunggu sampai faksi di dalam Kekaisaran Jiama berkembang di masa depan dan kemudian menggabungkan keduanya, kita pasti bisa bersaing dengan faksi kelas 1 di benua Douqi. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Siswa yang dapat lulus dari akademi dalam kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang hebat. Jika memungkinkan untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka bawahan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan elit dengan banyak potensi. Dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru masuk saat Xiao Yan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, "Tuan muda Xiao Yan." Nalan Xiaojie di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu denganmu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nalan Xiaojie adalah Nalan Yanran. Mengapa dia mencarinya? Undang dia masuk. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan dengan lembut memerintahkan. Apakah itu Nalan Yanran? Ngomong-ngomong, aku dan kakak laki-laki belum pernah melihat orang ini yang hampir menjadi adik ipar kita. Suara Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke belakang pelayan wanita yang telah pergi. Tampaknya dia menyimpan dendam atas bagaimana Nalan Yanran membatalkan pertunangan saat itu. Dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahunya dan berhenti berbicara. Dia bersandar di kursinya dan tatapannya dengan malas menyapu pintu masuk utama. Ketiga orang itu menunggu di aula sejenak sebelum pelayan wanita dari sebelumnya datang. Di belakangnya ada sosok anggun, sebagian terlihat. Kedua sosok itu berhenti di pintu masuk. Pelayan wanita itu membungkuk dan mundur sementara Nalan Yanran, yang tubuhnya terbungkus pakaian berwarna awan, perlahan mendekat. Tatapannya menyapu ketiga orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti di Xiao Yan dengan ekspresi agak kacau. Nalan Xiaojie, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao? Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Matanya tertunduk saat dia berbicara. Nalan Yanran menggigit bibir bawah merahnya di hadapan sikap Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh ini. Dia akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian, "Guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya." Untuk terakhir kali? Mata Xiao Yan menyipit. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan suaranya berangsur-angsur berubah menjadi padat dan dingin. "Lebih baik kamu tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Aku sudah memberitahumu bahwa aku masih dapat menemukan semua murid Mystic Cloud meskipun mereka telah tersebar." Nalan Yanran berkata, "Guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Ikuti aku jika kamu ingin melihatnya. Mungkin tidak ada kesempatan lagi nanti jika kamu tidak mau." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah dia berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Menshan. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Li di samping. Dia melempar dengan tangannya dan sebuah gulungan dilemparkan ke tangan yang terakhir. "Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Jangan menundanya." Xiao Li terkejut saat menerima gulungan itu. Dia melihat kerlipan dalam tatapan Xiao Yan dan sepertinya telah memahami sesuatu. Dia langsung mengangguk. Xiao Yan mengucapkan beberapa kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Li. Dia segera mengikuti Nalan Yanran dengan langkah cepat. Kata-kata yang dia bawa menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Apa yang dia pikirkan untuk lakukan lagi? Nalan Yanran terbang ke arah tertentu keluar kota begitu dia meninggalkan klan Xiao.
Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan mengikuti dari belakang. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah pegunungan Mystic Cloud. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir Nalan Yanran mungkin akan mempermainkannya. Meskipun dia juga berada di puncak kelas Do Wang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mengejar bintang dan bulan sampai pegunungan Mystic Cloud yang menembus langit, muncul di hadapannya. Kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di pegunungan Mystic Cloud. Sosok Xiao Yan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit pun kehidupan masa lalu di sekte Mystic Cloud. Bahkan tidak setengah sosok manusia bisa dilihat saat angin musim gugur bertiup lewat. Tanah terbuka itu berantakan dan tampak terpencil. Selama tatapan Xiao Yan melewati adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan tatapan kaget. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Apakah kamu puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini?" Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat dia melirik Nalan Yanran yang agak marah. Suaranya tenang saat dia berkata, "Apakah kamu masih akan mengatakan ini jika kamu melihat bagaimana klan Xiao dibunuh oleh Mystic Cloud sampai tidak ada yang tersisa?" Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apapun. Dia mendengar dari Yun Yun tentang betapa berdarah dan buasnya sekte Mystic Cloud. Namun, ketika dia melihat sekte yang dulu sibuk itu menjadi sunyi, hatinya tidak terasa terlalu hebat. Tatapan Nalan Yanran berhenti di wajah Xiao Yan. Riak kecil muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih dewasa dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Kemungkinan besar dia mengalami cukup banyak pengalaman selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan mereka berdua beberapa tahun lalu. Hari itu, dia mengandalkan kekuatan sekte Mystic Cloud untuk dengan kejam menginjak-injak harga dirinya yang tersisa karena dokinya telah menghilang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas amarahnya dan kata-kata keji, dingin, dan naif yang dia ucapkan saat itu. Namun, kata-kata naif itu saat itu telah terwujud sepenuhnya. Kepahitan tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai saat ini. Dia mengejek dirinya sendiri. Sebenarnya, saat ini aku merasa sangat menyesal tentang masalah itu saat itu. Jika aku tidak pergi ke klan Xiao dengan keinginan keras, kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan melambaikan tangannya dengan gelisah dan berkata, "Bawalah aku untuk bertemu Yun Yun. Yang berlalu biarlah berlalu. Aku tidak berpikir untuk membuatmu melupakan masalah itu. Hanya saja aku ingin mengatakan bahwa aku, Nalan Yanran, memang memiliki kesalahan. Mengingat situasi saat ini, aku dapat dianggap telah mencari masalahku sendiri." Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. "Ikuti aku." Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke belakang gunung dan melewati hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di atas tebing. "Kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, guru dan aku akan meninggalkan kekaisaran Jiama. Kami mungkin tidak kembali di masa depan." Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. "Meninggalkan?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, "Kemana?" "Kami masih belum tahu. Benua Douki sangat besar dan aku sudah lama berpikir untuk menjelajahinya. Kali ini, aku akan menemani guru dan pergi. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan." Nalan Yanran menghela nafas agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiao Yan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yanran.
Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya menatap ke tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di pundaknya tampak halus dan tenang. "Kamu sudah sampai." Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas setelah mendengar langkah kaki kecil itu. "Kamu berniat untuk meninggalkan Kekaisaran Jiama?" Ekspresi Xiao Yan agak jelek saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Yun Yun perlahan berbalik dan menunjukkan wajah cantiknya. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiao Yan saat dia berkata, "Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi dalam diriku yang tersisa. Aku telah terperangkap di dalam Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun dan sekarang bagus untuk bisa pergi. Ada banyak ahli di benua Douki dengan bahaya yang tak tertandingi. Sebagai seorang wanita, pergi menjelajahinya tidak berbeda dengan meminta untuk menderita. Kerajaan Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar tapi bisa melindungimu." Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara. Dia mempelajari Yun Yun. Dia memasang ekspresi putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyuman setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. "Bagaimanapun, aku memiliki kekuatan di puncak kelas Dou Huang." Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, "Kamu telah mengubah sekte Mystic Cloud menjadi seperti ini. Aku tahu bahwa kamu melakukan ini untuk membalas dendam setelah Mystic Cloud berusaha memusnahkan klan Xiao. Pembubaran Mystic Cloud sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Lalu kenapa kamu masih pergi?" Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara, "Saat ini aku kekurangan beberapa ahli yang kuat di sampingku. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal dan membantuku." Cahaya di pupilnya yang cerah mulai dengan saksama di Xiao Yan. Itu hanya berbalik setelah wajahnya berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara, "Memang, aku tidak membencimu. Namun, pada akhirnya aku adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud meskipun sekte Mystic Cloud sudah tidak ada." Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena telah menghancurkan Mystic Cloud. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap berada di sisinya. "Mengingat status dan posisiku, aku harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, kamu harus tahu bahwa meskipun aku memiliki kemampuan itu, aku tidak tega bertindak. Karena memang demikian, yang terbaik adalah pergi." Suara Yun Yun putus asa saat dia menjawab. Ekspresi Xiao Yan gelap. "Wanita ini selalu keras kepala. Aku mendengar bahwa kamu bermaksud untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan Mystic Cloud selama bertahun-tahun ada di sini. Sekarang tidak lagi berguna bagiku. Aku akan memberikannya padamu." Yun Yun tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin yang harum, segera menempatkan cincin hijau tua itu di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam ke arah wanita ini yang telah meninggalkan kenangan mendalam selama pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Haruskah kamu pergi?" Yun Yun memandang wajah Xiao Yan dari dekat. Kelembutan muncul di matanya. Ada lebih sedikit kelembutan dan lebih banyak kematangan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. "Kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang setelah sekte Mystic Cloud berubah menjadi seperti ini, aku juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin aku akan kembali lagi ketika aku berhasil menyelesaikan masalah di hatiku. Pada saat itu, sepertinya aku tidak akan menolakmu jika kamu masih ingin aku tinggal dan membantumu." Yun Yun perlahan mengulurkan tangan lembutnya dan dengan lembut membelai wajah Xiao Yan sambil berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia merasakan sentuhan yang ditularkan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. "Kadang-kadang, aku berpikir bahwa jika kamu sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancamanku, sekarang mungkin..." Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiao Yan.
Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang halus itu dan berbisik. "Apakah kamu menyiratkan sesuatu?" Kemerahan cerah samar muncul di wajah pucat seperti salju Yun Yun setelah dipeluk dengan paksa oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut berjuang sejenak tapi dia dipeluk lebih erat oleh Xiao Yan. Yun Yun hanya bisa melepaskan perjuangannya setelah usaha yang sia-sia untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menempelkan rompi itu ke dada Xiao Yan dan berbicara, "Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya, itu compang-camping tapi aku telah memperbaikinya dengan hati-hati. Meskipun sekarang tidak lagi berguna bagimu, aku masih dapat memegangnya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu jika kamu tidak dapat mengeluarkannya ketika aku kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan." Xiao Yan terkejut saat melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai muncul satu persatu di kepala Xiao Yan. Tatapannya sedikit diturunkan saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di matanya yang cantik bergerak. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan kuat memegang dagu putihnya lalu menciumnya. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan lembut setelah diam-diam diserang oleh Xiao Yan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang halus menepuk bagian depan dadanya tetapi lembut dan lemah. Bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. "Lupakan. Bagaimanapun, aku akan pergi. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan sekali ini." Yun Yun mendesah pelan di dalam hatinya sambil menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan mendominasi pihak lain masuk. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan membuat hati seseorang terasa panas membara. Tangan halus Nalan Yanran dengan lembut bersandar di dinding batu di satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum melankolis saat dia diam-diam mundur.